Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggilaili Maufiroh dengan nomor NIM 1262052139193 akan menjelaskan secara singkat dari makalah kelompok 8 yang berjudul Landasan Historis Pendidikan. Dalam makalah tersebut terdiri dari 3 subbab, yaitu A. Sejarah Pendidikan Indonesia, B. Perkembangan Sistem Pendidikan Nasional dari masa ke masa, C. Isu-isu problematika dalam historis pendidikan. Selanjutnya untuk subbab yang pertama, A. Sejarah Pendidikan Indonesia. Pada masa ini dibagi menjadi 6, yaitu 1. Pendidikan pada masa Portugis ke Indonesia, yang kemudian disusul bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang, mereka juga menyebarkan agama Nasrani. Selain pelajaran agama diberikan, juga pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Karena sering timbul pemberontakan, maka pada akhir abad ke-16 habislah kekuasaan Portugis di Indonesia. Misi ini adalah mis negara, artinya para misionaris mendapat jaminan hidup dari negara. Maka jatuhnya negara mengakibatkan hilangnya misi itu, sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus dihentikan. 2. Pendidikan pada masa Belanda. Berakhirnya kekuasaan Portugis, timbullah kekuasaan baru, yaitu Belanda, yang awalnya datang ke Indonesia untuk berdagang. Kemudian Belanda bergabung dengan VOC. VOC pertama kali mendirikan sekolah di Ambon pada tahun 1607. Hubungan antara kompeni dengan rakyat di Pulau Jawa tidak serapat di Maluku karena disebabkan 2 hal. 1. Rakyat di Pulau Jawa sedikit sekali menghasilkan rempah-rempah untuk keperluan pasar dunia. 2. Rakyat di Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis karena agama Katolik tidak masuk ke Pulau Jawa, dan tidak ada alasan bagi kompeni untuk mempengaruhi rakyat di Pulau Jawa. 3. Pendidikan di masa Jepang. Zaman penjahat Jepang berlangsung pendek, yaitu pada tanggal 7 Maret sampai 17 Agustus. Pendidikan pada masa Jepang ini sangatlah kejam, karena para murid diperintahkan mengumpulkan batu, kerikil, pasir, menanam ubi sebagai bahan makanan, dan yang terakhir menanam pohon jarak yang minyaknya diambil untuk kepentingan perang. Namun Jepang menganggap sekolah guru itu penting karena dengan sekolah akan menyiapkan tenaga yang besar untuk mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. 4. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Pada pendidikan masa ini, upaya pemerintahan di Indonesia di bidang pendidikan awal kemerdekaan mengangkat tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial seperti Ki Hajar Dewantoro, Muhammad Syafi, dan Mr. Suwandi. 5. Pendidikan pada masa Orde Baru. Dalam pendidikan pada masa ini dipimpin oleh tokoh-tokoh teknokrat dalam pucuk pemerintahan yang melancarkan usaha pembangunan terencana dalam pelita 1, 2, 3, dan seterusnya. 6. Pendidikan pada masa reformasi. Pada era pendidikan ini, yaitu era pemerintahan Habibie, masih menggunakan kurikulum 1944 yang disempurnakan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan terutama pendidikan, yaitu 1. Mengubah kurikulum 1944 menjadi kurikulum 2000. Dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002 yang berbasis kompetensi. 2. Pada tanggal 8 disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya B. Perkembangan Sistem Pendidikan Nasional dari masa ke masa. Masa demi masa telah berlalu. Sistem pendidikan di Indonesia terus berkembang mengikuti zaman, dan bukti ini bisa dilihat dari perkembangan kurikulum yang seiring berjalannya waktu terus berganti. 1. Kurikulum Rencana Pembelajaran 1947. Orientasi kurikulum ini mengarah pada politik yang ditunjukkan untuk mengganti sistem pendidikan Belanda menjadi buatan Indonesia. Kurikulum ini merupakan
pelajaran pertama dalam menjadikan Pancasila sebagai basis pendidikan nasional. 2. Kurikulum Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Pada kurikulum ini berguna untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya dan mencakup pembentukan karakteristik bangsa dan kesadaran warga negara. 3. Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bermaksud memberikan pengetahuan akademik untuk rakyat pada jenjang sekolah dasar. Program ini mencakup pengembangan keterampilan, kecerdasan, moral, dan lain-lainnya. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum ini orientasinya mengarah pada politik dan tujuan untuk mengajarkan kurikulum 1964 yang bercitra sebagai produk Orde Lama. 5. Kurikulum Pendidikan 1975 tercipta karena pengaruh konsep MBO, Management by Objective, dan bertujuan untuk merinci metode materi dalam belajar mengajar. 6. Kurikulum Pendidikan 1984. Kurikulum ini diposisikan sebagai sumber belajar dari pengamatan, pendiskusian, pengelompokan, dan pelaporan. 7. Kurikulum 1994 dengan suplemen Kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan kombinasi dengan kurikulum sebelumnya. Namun sistem ini dikritik karena terlalu membebani peserta didik mulai dari muatan nasional sampai lokal, sehingga dijuluki kurikulum super padat. 8. Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK 2004. Dalam kurikulum ini terdapat 3 unsur, yaitu spesifikasi berbagai indikator evaluasi, pengembangan pembelajaran, dan pemilihan kompetensi yang sesuai. 9. Kurikulum Tingkat 1 Pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini hampir sama dengan KBK, namun yang membedakan ialah jiwa dari desentralisasi sistem edukasi. Pada kurikulum, pengajar dituntut untuk mengembangkan penilaian silabus secara mandiri sesuai kondisi atau daerah masing-masing. 10. Kurikulum 2013. Pada kurikulum ini memuat 3 aspek penilaian, yaitu sikap dan perilaku, keterampilan, serta pengetahuan. Terakhir, kurikulum 2015. Kurikulum ini merupakan kurikulum terbaru sebagai penyempurna sekaligus gabungan dari K13 dan KTSP. Dari semua kurikulum yang saya jelaskan, bisa disimpulkan bahwa setiap kurikulum yang ada di Indonesia akan berubah sesuai perkembangan zaman, terutama pengetahuan dan teknologi. Dampak positifnya yaitu para pelajar bisa belajar sesuai perkembangan zaman, dan dampak negatifnya mutu pendidikan dan prestasi siswa menjadi menurun dikarenakan perubahan kurikulum yang terlalu cepat. Selanjutnya, subbab yang terakhir yaitu C, isu-isu problematika dalam histori pendidikan. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pendidikan yaitu dengan cara 1. Solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, khususnya yang menyangkut perihal pembuatan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan. Berarti juga menuntut perubahan sistem ekonomi yang ada. 2. Solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut dengan hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini dapat menyelesaikan kualitas guru dan prestasi siswa. Maka solusi untuk masalah teknik dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, itu tadi penjelasan materi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.